Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan, melanjutkan pembahasan untuk kitab Roma. Dan kali ini kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-12. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan menolong, memimpin, menyertai kami di dalam jam pembahasan perenungan firman Tuhan ini. Kami berdoa Allah sendiri yang tuntun pimpin kami, berikan kami hikmat oleh kuat kuasa roh-Mu ini. Doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat pembahasan kali ini dari Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, dan kita akan melihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Dan bagian ini merupakan salah satu bagian yang penting di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, karena bagian ini berbicara mengenai pembaharuan rohani, kemudian berbicara mengenai panggilan kita sebagai orang percaya di dalam uh, kehidupan kita untuk bergereja, untuk berpersekutuan, di mana ada karunia-karunia rohani yang diberikan kepada kita dan bagaimana kita melakukan semuanya itu. Nah, bagian pertama yang akan kita lihat yaitu mengenai hal pembaharuan rohani. Lihat di ayat yang pertama terlebih dahulu, Roma pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di pasal yang ke-12 ini Paulus mulai memberikan penerapan praktis bagi orang percaya setelah dia menjelaskan prinsip-prinsip dasar iman Kristen, mulai dari persoalan dosa hingga penebusan dan rencana kekal Allah bagi dunia, bagi orang non-Yahudi dan juga bagi orang-orang Yahudi. Nah, mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa tidaklah cukup bagi kita untuk hanya memahami penjelasan doktrinal Paulus. Kita harus menerjemahkan pembelajaran kita menjadi hal yang nyata dalam hidup kita dan menunjukkannya melalui kehidupan kita sehari-hari bahwa kita percaya pada firman Tuhan. Sederhananya bahwa klaim kita bahwa kita adalah orang percaya dan kita punya satu kehidupan rohani di mana kita tekun dalam membaca firman Tuhan dalam kehidupan doa kita. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana dengan penerapan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pesannya bahwa dengan kasih karunia yang telah kita terima, maka perlu di sini dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus di sini memberikan definisi atau pengertian mengenai sebuah ibadah yang sejati adalah mempersembahkan kehidupan kita di hadapan Allah. Ingat bahwa di pasal 9, 10 dan pasal yang ke-11 dia berbicara mengenai kehidupan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi, kehidupan mereka, peribadatan mereka, kerohanian mereka tidak terlepas dari yang namanya mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Nah, di sini jika kita menarik dan melihat hal ini dalam kehidupan kita, bahwa sebenarnya yang Allah inginkan adalah kita memberikan hati kita ke dalam tangan pengasihannya untuk kita hidup seturut dengan kehendaknya. Di dalam sikap hidup kita, itulah yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh kita atau kehidupan kita di sana. Nah, kembali mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa sebelum kita menjadi orang percaya dalam Kristus, kita menggunakan tubuh kita untuk kesenangan dan tujuan yang berdosa. Tetapi sekarang kita adalah miliknya. Kita ingin menggunakan tubuh kita untuk kemuliaannya. Tubuh orang Kristen adalah bait Allah. Paulus menjelaskan itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Karena roh Allah berdiam di dalam kita, di dalam kehidupan orang percaya. Nah, Paulus menunjukkan bahwa persembahan yang sejati adalah bagaimana kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya bagi Allah. Berbicara mengenai hal persembahan tubuh ini, perlu selalu kita mengingat bahwa teladan terutamanya adalah Yesus Kristus sendiri. Bahwa dengan mengorbankan dirinya, dia menanggung dosa kita di atas kayu salib dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang berkenan kepada Allah, di mana melalui dia kehidupan kita ditebus, hidup kita ditebus. Lalu bagaimana kita melakukan itu, yaitu mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Jawabannya ada di ayat yang berikut. Lihat di ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dunia akan selalu mencoba membuat kita menjadi serupa dengan cara, dengan sistem mereka untuk mengendalikan pikiran dan hati kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita dinasihatkan untuk jangan kamu menjadi serupa dengan
dunia ini. Kita hidup di dalam dunia ini tapi kita tidak menjadi serupa dengan sistem dunia ini, dengan cara-cara dunia ini yang memberontak dan menentang Allah. Dan bagaimana untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iman Kristen menunjukkan bahwa pertobatan dan perubahan hidup itu dimulai atau bergerak dari dalam hati dan pikiran kita. Dan kemudian barulah dimanifestasikan atau diwujud nyatakan lewat perbuatan. Kembali mengutip dari Warren Wiersbe, dia mengatakan bahwa Tuhan mengubah pikiran kita dan membuat kita berpikiran rohani dengan menggunakan firman-Nya. Garis bawahi bagian ini, Tuhan mengubah pikiran kita dan membuat kita berpikiran rohani dengan menggunakan firman-Nya. Perubahan rohani yang terjadi adalah dengan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Allah. Saat saudara menghabiskan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mengingatnya terus-menerus dan menjadikannya bagian dari manusia batinia saudara, Allah secara bertahap akan membuat pikiran saudara menjadi lebih rohani. Jadi sederhananya bahwa ketika kita melihat untuk kehidupan kita mau menjadi satu kehidupan yang rohani, maka sederhana, tertanam di dalam firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Nah, salah satu dari tujuan pertobatan yang diangkat di sini adalah sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam menjalani kehidupan kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan bahkan pilihan-pilihan yang sulit, yang tipis sekali perbedaannya antara yang baik dan yang buruk. Itulah sebabnya diperlukan sebuah hati dan pikiran yang diubahkan oleh Allah, diubahkan oleh Roh Kudus, untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah itu. Ini menjadi catatan dan menjadi hal perenungan besar bagi kita, untuk bahwa pikiran kita selalu diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Tanamkan firman itu, Tuhan itu di dalam hati dan pikiran saudara, dan biarlah firman itu mengubahkan kehidupan saudara. Kemudian di sini saudara, di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8, Paulus berbicara mengenai karunia rohani. Bahwa setelah menunjukkan orang percaya perlu mempersembahkan hidup mereka kepada Allah sepenuhnya, maka kemudian Paulus maju lagi satu langkah untuk menunjukkan bahwa mereka yang sudah diselamatkan memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam mereka. Dan Allah memperlengkapi orang-orang pilihannya, orang-orang tebusannya dengan karunia roh untuk melakukan pelayanan dan fungsi mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus itu. Ini menjadi hal yang penting bahwa kita tidak hanya sekedar diselamatkan begitu saja, untuk artinya bahwa kita hanya tujuan keselamatan ini supaya kita masuk ke dalam sorga. Memang betul bahwa Yesus menebus kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita juga ingat bahwa saat kita ditebus, kita masih ada di dunia ini. Kita masih ada di dalam persekutuan bersama orang percaya. Dan kita hidup dengan sekeliling lingkungan kita. Itulah sebabnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang mempermuliakan Allah menjadi hal yang penting. Dengan cara apa? Dengan hidup kita diperlengkapi dengan karunia-karunia roh itu. Dikatakan di sini bahwa berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Dalam bagian sebelumnya Paulus memberikan nasihat, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nah sekarang dia memberikan arahan rasuli, dia memberikan arahan dan memberikan pesan itu sebagai seorang rasul. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Jadi Paulus memberikan nasihat ini dengan mereka untuk mengingat bahwa dia adalah rasul Kristus yang menyampaikan pesan ini. Apa yang dia katakan? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Apa yang Paulus maksudkan di sini dengan janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan? Jika kita memperhatikan lebih jauh, yang dia bicarakan di sini adalah mengenai hal karunia roh yang akan dia jelaskan kemudian nanti. Mengapa dia memulai dengan peringatan ini? Karena ada pesan penting yang mengikuti. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bahwa setiap orang memiliki peran dan karunia rohani yang berbeda, yang Allah anugerahkan sesuai dengan kehendak dan hikmat Allah. Warren Wiersbe mengatakan bahwa tidaklah salah bagi orang Kristen untuk menyadari karunia-karunia rohani dalam hidupnya sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Yang salah adalah kecenderungan untuk memiliki penilaian yang salah tentang diri kita sendiri. Tidak ada yang menyebabkan hal yang lebih banyak kerusakannya di gereja lokal daripada orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencoba melakukan pelayanan yang tidak bisa dia
lakukan. Jadi pesannya sederhana, kita kembali melakukan setiap apa yang dipanggil untuk kita lakukan. Bagaimana panggilan kita, apa karunia rohani yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini menjadi persoalan bahwa terkadang orang-orang melihat satu karunia rohani itu lebih luar biasa, lebih wah atau lebih keren dari karunia rohani yang lain, sehingga mereka terobsesi dengan karunia-karunia rohani yang sebenarnya Allah tidak memberikan itu kepada mereka. Ada karunia rohani yang Allah berikan kepada mereka, dan kalau mereka melakukan hal itu atau uh, hidup dengan panggilan yang Tuhan kasih, mereka akan bisa menjadi orang Kristen yang lebih efektif, menjadi orang Kristen yang lebih berguna untuk mempermuliakan Allah. Nah, di sini saudara, lihat di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Catatan besar di sini bahwa karunia roh itu sendiri pun adalah kasih karunia Allah. Pemberian Allah itu bukan sesuatu yang kita upayakan, tapi itu diberikan seturut dengan hikmat dan kehendak Allah. Ilustrasi yang Paulus pakai untuk menggambarkan dan menjelaskan mengenai karunia rohani ini adalah seperti yang dia pakai untuk menjelaskan mengenai karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 12 sampai pasal yang ke-14, yaitu dengan memakai gambaran mengenai anggota tubuh. Setiap anggota tubuh itu penting dan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, agar tubuh itu bisa berfungsi dan bekerja dengan baik. Setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda, dan Allah telah menganugerahkan karunia ini sehingga gereja dapat tumbuh dengan seimbang. Tetapi setiap orang Kristen harus menggunakan karunia dengan imannya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Dan kita harus hidup dan melayani oleh kasih karunia melalui iman. Nah, ini menjadi hal yang penting. Apa yang dimaksud dengan kita melakukan itu semua dengan iman? Artinya percaya kepada Allah yang memberikan semua itu kepada kita. Dan dengan fokus bahwa semuanya itu adalah untuk mempermuliakan Allah. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk hal-hal yang kita pikir bahwa kita bisa mendapatkan satu keuntungan tersendiri dari karunia yang Allah berikan. Tidak. Tujuan utama adalah untuk mempermuliakan Allah. Karunia rohani tidak diberikan untuk orang gagah-gagahan, tetapi untuk saling melayani di dalam bagian sebagai tubuh Kristus, sehingga tubuh itu berfungsi dengan baik, yaitu gereja itu berfungsi dengan baik, di mana masing-masing melakukan tugas panggilannya dengan fokus dan mata yang tertuju kepada Allah. Kembali bahwa gambaran yang diberikan di sini mengenai anggota tubuh. Saudara bisa bayangkan kalau anggota tubuh saudara adalah tangan semua, atau kaki semua, atau telinga semua. Itu adalah hal yang bukan saja bermasalah atau tidak efektif, tapi juga akan mengerikan, saudara. Nah, di sini Paulus menjelaskan karunia-karunia rohani di dalam kitab Roma ini sebagai berikut. Karena kalau kita melihat tentang karunia rohani, saudara bisa lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan juga surat kepada jemaat di Efesus. Di situ membahas mengenai karunia-karunia rohani ini. Nah, lihat di ayat yang ke-6. Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat itu tidak selalu berbicara tentang memprediksi apa yang akan terjadi nanti, meramalkan apa yang terjadi nanti. Tidak selalu berbicara tentang itu. Tetapi dalam Alkitab, kata bernubuat juga berarti memperkatakan atau menyampaikan firman itu. Jadi di sini saat menyampaikan firman itu dikatakan melakukannya sesuai dengan iman kita. Lalu ayat yang ke-7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Kata melayani ini diterjemahkan dari bahasa Yunani diakonia. Kata yang dipakai untuk menjelaskan pelayanan dari gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, di mana mereka memilih 7 orang diaken untuk melayani kebutuhan jasmani dari jemaat yang membutuhkan pada saat itu. Lalu yang ketiga, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Mengajar firman Tuhan adalah karunia roh. Itulah sebabnya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan kebergantungan yang penuh akan tuntunan Roh Kudus. Hal mengajar ini berhubungan dengan menjelaskan firman Tuhan dengan benar dan setia, memberikan arahan serta dorongan untuk menerapkannya dalam kehidupan orang percaya hari lepas hari. Sehingga kita kembali melakukan itu dengan hal yang sungguh-sungguh, dan kalau kita tahu itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, maka persiapan itu penting. Membaca, merenungkan firman Tuhan, menggumulkan, mencari tahu makna yang benar dengan hal itu, mempelajari bagian firman Tuhan itu dengan mendalam, menjadi hal yang mutlak dan hal yang penting bagi orang-orang percaya secara umum, dan terutama bagi kita yang terlibat di dalam pelayanan firman. Lalu di ayat yang ke-8, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati.
Menarik bahwa kata menasihati ini diterjemahkan dari bahasa Yunani parakaleo, yang memiliki akar kata yang sama dengan kata parakletos, yang artinya penghibur atau yang mendampingi. Di mana dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, kata ini dipakai untuk menjelaskan salah satu peran dari Roh Kudus. Saudara, kalau kita perhatikan dengan baik bagian ini, dari 4 karunia pertama ini, ada penekanan yang diberikan dengan frasa baiklah kita. Ini menunjukkan bahwa karunia rohani itu harus dipakai. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika, demikian, janganlah padamkan roh, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Lalu kembali kepada hal karunia roh di sini, siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Menarik saudara bahwa hal bermurah hati pun adalah karunia. Kita menemukan mungkin di dalam persekutuan, di dalam jemaat ada orang yang mungkin dia tidak bisa berkhotbah atau tidak bisa mengajar di hadapan umum, tetapi dia punya satu dorongan hati dan katakanlah kita sering mengatakan bahwa orangnya sangat ringan untuk memberi, tangannya sangat terbuka untuk memberikan kepada orang lain. Saudara, kalau saudara mungkin melihat bahwa diri saudara-saudara begitu bisa tergerak untuk menolong orang lain, tergerak untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain, dan saudara tahu dan begitu punya dorongan untuk membantu orang lain, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada saudara. Pertajam karunia itu, doakan untuk saudara bisa pakai karunia itu dengan hikmat yang dari Tuhan, dan bagaimana menyalurkan itu untuk membantu orang-orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu, di sini perhatikan bahwa contoh yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula mengenai hal membagi-bagikan sesuatu ini bisa kita lihat lebih jauh dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, di mana kehidupan jemaat mula-mula mereka saling berbagi di sana. Nasihat yang diberikan di sini adalah saat melakukan itu semua, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Hendaklah melakukan dengan hati yang ikhlas, dengan tulus, dengan tidak mengharapkan sesuatu yang lain, dengan tidak mengharapkan balasan, tetapi kita tahu bahwa berkat yang kita terima adalah dari Tuhan, dan Tuhan mau untuk kita juga meneruskan berkat itu kepada orang lain. Lalu, karunia berikut, yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memimpin orang di dalam dan kepada hidup yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Dan terkadang ada banyak tantangan yang dihadapi, sehingga di sini nasihatnya adalah harus dilakukan dengan sikap hati yang teguh, yaitu dengan rajin. Kemudian yang berikut, siapa menunjukkan kemurahan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di dalam ucapan bahagia, di dalam Matius pasal 5, salah satu isi dari ucapan bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan adalah berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Orang percaya didorong untuk memiliki sikap yang murah hati. Dan di antara umat Tuhan yang memiliki kepekaan lebih terhadap kebutuhan orang lain, dan hal itu adalah karunia. Nah, orang percaya didorong untuk memiliki sikap yang murah hati. Dan kita perlu melihat bahwa di dalam atau di antara umat Tuhan, ada yang memiliki kepekaan lebih terhadap kebutuhan orang lain. Dan hal itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dilakukan dengan apa? Dengan sukacita di sini. Saya kembali mengutip dari Warren Wiersbe. Karunia rohani adalah alat untuk membangun, bukan mainan untuk dimainkan atau senjata untuk dipakai menyerang orang lain. Ini peringatan bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan itu dengan sikap hati, dengan tujuan hati, dengan niatan hati yang benar di hadapan Tuhan. Karunia rohani adalah alat untuk membangun sesama umat Tuhan. Bukan mainan untuk gagah-gagahan, dan bukan untuk senjata yang dipakai untuk menyerang orang lain. Kemudian saudara, ada nasihat untuk kehidupan praktis bagi orang percaya dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-21. Sekarang Paulus memberikan nasihat yang lebih umum kepada jemaat Tuhan mengenai bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya dalam penerapannya yang praktis. Dalam kehidupan Kristen, doktrin dan sikap hidup itu harus berjalan bersama. Artinya apa yang kita imani menentukan bagaimana kita berperilaku. Hal pertama yang diangkat di sini adalah mengenai kehidupan yang saling mengasihi, ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Paulus memberikan 3 poin mengenai bagaimana kasih dalam iman Kristen itu dinyatakan secara sederhana di sini. Pertama, kasih itu jangan pura-pura, jangan munafik. Kasih yang dibicarakan oleh iman Kristen adalah kasih yang tulus. Yang kedua, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bahwa dengan kasih yang tulus, kita dapat memilih untuk melakukan hal yang baik, bahkan terhadap orang yang membuat kita mungkin merasa tidak nyaman. Dan yang ketiga, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah hal praktis yang bisa dilakukan untuk mewujud nyatakan kasih kepada orang lain. Tetapi ingat kembali,
Ini dilakukan dengan berdasarkan dua prinsip sebelumnya tadi, yaitu jangan berpura-pura dan kita menjauhi sikap hati yang jahat. Yang ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam melayani Tuhan, akan ada banyak tantangan yang bisa membuat semangat dan kerajinan kita menjadi kendor. Ada tantangan yang datang yang melemahkan hati kita mungkin. Ada kekhawatiran yang membuat kita tidak efektif di dalam melayani. Itulah sebabnya nasihat ini diberikan kepada kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bisa kita katakan ini adalah 3 mutiara yang penting dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Bersukacita dalam pengharapan, karena kita tahu bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Kita bersabar dalam kesesakan karena kita tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan Allah lah yang sanggup melawat dan meluputkan kita. Dan bertekun di dalam doa. Setia dan bertekun menanti pertolongan Tuhan. Setia dan tekun mencari kehendak Tuhan. Setia dan bertekun di dalam doa untuk menumbuhkan kehidupan rohani kita. Ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kembali, hal kemurahan hati, kepedulian menjadi poin yang penting dalam hidup persekutuan orang percaya. Adalah hal yang penting untuk saling memperhatikan satu sama lain. Memperhatikan kepentingan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Sesama saudara seiman di sana. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Paulus nampaknya menarik dari prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 43-46. Tuhan Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kita dipanggil, dan ingat bahwa dalam kasih karunia kita dipanggil untuk kepada standar moral dan standar rohani yang lebih tinggi. Bahwa bukan saja berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita atau yang menguntungkan kita, tapi lebih dari itu menunjukkan kasih dan kepedulian bahkan terhadap orang yang membenci dan menganiaya kita. Dan ingat saudara bahwa teladan utama dari hal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Bahkan saat di atas kayu salib, Yesus berdoa bagi mereka yang menganiaya dia. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah doa Yesus kepada orang-orang yang sedang menyalibkan dia. Ini menarik untuk kita perhatikan dan penting untuk kita teladani. Ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk memiliki rasa empati kepada orang lain. Ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di sini poinnya bahwa Paulus mau untuk orang-orang percaya melihat pentingnya sikap rendah hati itu. Meskipun mungkin saudara dipanggil dalam pelayanan, meskipun mungkin saudara terlibat dalam hal-hal yang penting di dalam pelayanan atau hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, ingat saudara bahwa sikap rendah hati menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Orang percaya yang berusaha untuk mentaati Allah akan menghadapi pertentangan dari musuh-musuh Injil. Bahkan ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, ada orang-orang yang menentang pelayanannya, seperti orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Dan kemanapun Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain pergi memberitakan Injil, pergi melayani, ada musuh yang menentang pekerjaan mereka. Dalam menghadapi tantangan ini ada nasihat yang diperingatkan, yang untuk diberikan. Nasihatnya adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini menjadi pesan yang kuat bagi kita.
bahwa kita dipanggil menjadi pembawa damai, Matius 5 ayat 9. Dan juga agar kita dengan tekun menunjukkan kebenaran dalam kasih. Lalu peringatannya adalah, lihat di ayat 19 hingga 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Warren Wiersbe mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh seperti bermain menjadi Tuhan dan mencoba untuk membalaskan dendamnya sendiri. Membalas kejahatan dengan kejahatan atau kebaikan dengan kebaikan adalah cara hidup kebanyakan orang. Tetapi orang Kristen harus hidup di tingkat yang lebih tinggi dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tetapi ini tentu saja membutuhkan kasih, karena kecenderungan pertama kita adalah untuk melawan. Ini juga membutuhkan iman, bahwa percaya kepada Allah, Dia dapat bekerja dan menyelesaikan kehendaknya dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang yang menyakiti atau merugikan kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami terbatas untuk memahami kehendak-Mu, tapi kami berdoa Roh Kudus menolong, memberikan kami kekuatan, kebaikan dari Allah sendiri di dalam hati dan pikiran kami untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang kehidupan kami menjadi kesaksian untuk mempermuliakan nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu. Bantu setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.